Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita Dogmatika 1. Ada dua doktrin yang kita akan pelajari di Dogmatika 1 ini. Yang pertama doktrin tentang Allah atau sering juga disebut teologi proper. Kita sudah pelajari dari pertemuan yang pertama dan ketujuh. Kita akhiri dengan ujian mid semester di pertemuan ke-8. Nah, sekarang di pertemuan ke-9 sampai 15 ini kita akan mempelajari doktrin tentang Alkitab atau seringkali disebut bibliologi. Dari kata biblos dan logos. Biblos itu buku atau kitab, sementara logos itu ilmu atau pengetahuan. Sehingga bibliologi artinya pengetahuan tentang Alkitab. Nah, di hari ini kita belajar pendahuluan mengenai doktrin tentang Alkitab. Alkitab mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan orang percaya. Setidaknya ada 3 peranan penting Alkitab itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Alkitab menentukan seluruh doktrin Kristen. Artinya, Alkitab menjadi hakim dari semua doktrin Kristen yang akan menentukan apakah doktrin itu benar atau sesat. Jadi Alkitablah yang akan menjadi hakim, yang akan memvonis doktrin yang benar dan doktrin yang tidak benar. Siapapun dia, apapun dia, apakah dia seorang profesor, doktor sekalipun, dia harus tunduk kepada Alkitab. Karena apa? Seorang profesor, seorang doktor sekalipun masih bisa salah. Tetapi Alkitab itu tidak bisa salah dan tidak mungkin salah. Disinilah yang menimbulkan suatu permasalahan seringkali dalam hal tafsir kita. Masing-masing orang menafsirkan Alkitab seringkali semaunya atau seringkali sesuai dengan pikirannya sendiri tanpa melihat arti dari firman itu sendiri, atau seringkali kita punya kedangkalan dalam memahami firman oleh karena kita tidak memahami ilmu tafsir secara baik, ataupun juga kita tidak memahami ilmu eksegesa, bahasa Alkitab, baik bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan itu yang seringkali menimbulkan suatu persoalan. Jadi kita harus memahami bahwa Alkitab yang menentukan seluruh doktrin Kristen, bukan yang lain. Yang kedua, Alkitab merupakan sumber utama tentang doktrin Kristen. Jadi sumber utama doktrin Kristen itu bukan para teolog, tapi adalah Alkitab. Artinya, semua doktrin Kristen diambil dan berdasarkan Alkitab. Hal-hal lain seperti tradisi hanya sebagai sumber pendukung saja. Tapi sumber utama satu-satunya adalah Alkitab. Nah, karena itu kita harus belajar memahami Alkitab, memahami firman Tuhan itu secara baik dan benar. Karena ini sumber utama. Logikanya, kalau Alkitab merupakan sumber utama tentang doktrin Kristen, harusnya teologi kita harus sesuai dengan Alkitab. Kita membangun doktrin apapun juga harus berpadanan dengan Alkitab. Karena teologi itu kan, doktrin Kristen itu kan bersumber dari Alkitab. Yang seringkali menimbulkan persoalan kan karena cara tafsir kita yang seringkali keliru dalam menafsirkan Alkitab, sehingga akhirnya terjadilah banyak kontradiksi antara teolog satu dengan teolog yang lain, ataupun antara pendeta satu dengan pendeta yang lain. Jadi Alkitab itu sumber utama, yang lain itu hanya sebagai pendukung saja. Yang ketiga, Alkitab sangat penting bagi pertumbuhan iman Kristen.
Alkitab memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan iman Kristen. Karena itu orang percaya harus belajar dan menguasai Alkitab itu dengan baik. Bertumbuh tidaknya iman kita sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman kita tentang Alkitab ataupun firman Tuhan itu. Makanya firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Untuk apa ya? Untuk pertumbuhan rohani kita. Semakin kita mengerti firman Tuhan dengan baik dan belajar untuk terus menghidupi dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, saya percaya iman kita terus bertumbuh. Kalau iman kita terus bertumbuh, itu yang membuat iman kita kuat menghadapi serangan-serangan apapun, menghadapi pergumulan apapun, karena iman kita sudah dewasa ataupun sudah kuat. Jadi firman Allah sangat penting bagi pertumbuhan iman Kristen. Bukan hanya pertumbuhan iman Kristen, tapi juga sangat penting dalam pelayanan kita. Sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi, pendidikan agama Kristen, kualitas pelayanan kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Alkitab. Bila kita menguasai Alkitab, menguasai firman itu hanya setengah-setengah, maka saya percaya pelayanan kita tidak berkualitas. Kita harus akui dan harus percayai bahwa apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan, semua itu adalah firman Allah. Seberapa jauh kita memahami firman Allah, ya sejauh itulah kita bisa mengajarkan, bisa mengkhotbahkannya. Tidak mungkin kita mengkhotbahkan, mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kita tahu itulah yang kita akan khotbahkan, itu yang akan kita ajarkan. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak hal yang kita bisa khotbahkan, kita bisa ajarkan. Jadi Alkitab sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan iman kita, tapi juga dalam hal pelayanan kita. Sebagai mahasiswa teologi, kita mari belajar untuk terus berusaha memahami Alkitab itu secara baik, karena itu menentukan kualitas pelayanan kita di masa-masa yang akan datang. Yang berikut kita coba memahami apa arti dari Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris Bible berasal dari kata Yunani biblion, yang berarti kitab atau gulungan. Nama itu berasal dari biblos yang menunjuk pada pohon papirus yang banyak tumbuh di rawa-rawa atau pinggiran sungai di sepanjang sungai Nil. Bahan yang dipakai untuk menulis dibuat dari tumbuhan papirus dengan memotong bagian yang lunak sepanjang sekitar 1 kaki yang sama dengan 12 inci dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Bagian-bagian itu lalu dibariskan secara horizontal dan ada bagian-bagian yang dibariskan secara vertikal. Kemudian barisan dari bagian yang vertikal dilekatkan pada baris yang horizontal dengan motif menyilang mirip dengan cara plywood dibentuk sekarang. Baris horizontal lebih lembut dan menjadi permukaan untuk ditulisi. Bagian demi bagian lalu dilekatkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah gulungan sepanjang lebih kurang 30 kaki. Itu biblos itu Alkitab itu. Yang berikut arti dari kitab suci. Kata kitab suci merupakan terjemahan dari kata Yunani grape yang artinya adalah tulisan. Di PL, tulisan ini diakui memiliki otoritas yang besar. Contoh di 2 Raja-Raja 14:6, Tawa 2 Tawarik 23 ayat 18,
Tulisan-tulisan dari PL kemudian dikoleksi dalam 3 grup yang disebut kitab hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan atau Mazmur. Keseluruhannya berjumlah 39 kitab. Tulisan-tulisan ini yaitu kitab suci yang secara formal disatukan dalam kumpulan kanon Perjanjian Lama. Di PB, kata kerja Yunani grapo digunakan kira-kira 90 kali untuk menunjuk pada Alkitab. Sedangkan kata benda grape digunakan 51 kali di Perjanjian Baru dan hampir secara eksplisit digunakan untuk kitab suci. Itu yang dimaksud dengan kitab suci. Jadi di pengantar bibliologi ini kita coba memahami apa peranan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga memahami apa arti Alkitab, apa arti kitab suci itu, supaya sebagai umat, sebagai orang percaya, dan lebih khusus kita mahasiswa-mahasiswi teologi yang akan mengkhotbahkan Alkitab, mengajarkan Alkitab ini, sangat penting untuk kita berusaha memahaminya secara baik dan benar, berusaha menguasainya dengan baik dan benar, karena kualitas pelayanan kita ke depan sangat dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh sejauh mana penguasaan kita terhadap kitab suci. Ini di pertemuan kita mengenai doktrin tentang bibliologi. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.